Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya membaca kisah mengenai seorang pemain basket NBA yang bernama Kermit Washington. Usianya sudah mencapai 66 tahun dan dia harus berurusan dengan polisi dan harus ditahan 6 tahun di penjara karena ada masalah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah dia itu membangun sebuah yayasan namanya Yayasan Orang Keenam, The Six Men, Yayasan 6 orang. Yayasan 6 orang ini adalah untuk mengumpulkan uang dari masyarakat, lalu katanya punya proyek kemanusiaan di Afrika. Tetapi uang itu tidak dikirim ke Afrika, tapi dipakai untuk hidup bermewah-mewah. Akhirnya ketahuan kumpul dana begitu banyak dari masyarakat, lalu dia ditangkap polisi, lalu kemudian dia masukkan penjara. Bisa bayangkan umur 66 kemudian masuk penjara 6 tahun. Bisa bayangkan seorang pemain basket top terkenal dan orang memberi sumbangan karena dia terkenal. Lalu kemudian masuk penjara karena perbuatannya. Saya melihat satu hal di dalam semua ini adalah ketidakmampuan orang tersebut untuk berdiri teguh dan baik dan benar. Gampang sekali manusia silau dengan uang. Gampang sekali tergelincir karena uang itu licin. Sebabnya kita harus jaga hati dan hidup. Kita harus bangun satu fondasi yang kuat dalam hidup sebagai orang Kristen. Kalau kita lihat berapa banyak rumah tangga yang ada. Di Amerika dikatakan lebih dari 50% perceraian karena uang. Lebih dari 50%. Keluarga-keluarga yang bercerai itu karena uang. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Membangun satu fondasi yang kuat. Anak-anak muda sekarang gampang sekali. Memasuki pernikahan, cerai. Memasuki pernikahan, cerai. Memasuki pernikahan, cerai. Fondasi itu harus kuat. Kekristenan kita, iman kita harus dibangun dengan sebaik-baiknya. Dan saya teringat kepada satu kisah yang kita nanti akan baca bersama-sama dalam Alkitab. Ada seorang yang begitu luar biasa. Nabi Habakuk yang luar biasa. Tapi di tengah hidupnya saya bilang dia ini punya fondasi kuat. Kalau dia tidak punya fondasi yang kuat, tidak mungkin dia mampu untuk bersorak-sorak pada saat dia mengalami kegagalan hidup. Orang gampang mengucap syukur, bersorak-sorai, waktu segala sesuatunya baik, beres, lancar, berkat melimpah, gampang. Tapi kalau dalam hidup menghadapi tantangan, kalau dalam hidup mengalami permasalahan, kalau dalam hidup mengalami tidak lihat berkat, kalau dalam hidup mengalami tidak lihat yang namanya pertolongan Tuhan, betapa gampangnya kita itu kemudian hancur dan tidak lagi bisa mengucap syukur. Hari ini saya ingin bicara mengenai strong foundation, satu fondasi yang kuat. Yang harus saudara dan saya bangun supaya kita bisa menjadi umat yang selalu bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk pasal yang ketiga, ayat-ayat yang sering kita mungkin baca di dalam ayat 17, 18 dan 19 dikatakan begini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan apa Bapak Ibu? Bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kalau kita baca ayat-ayat ini,
harusnya timbul kekaguman. Kagum kepada orang tersebut. Kagum kepada hambanya yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kalau dia lihat segala sesuatu tidak ada yang jadi. Ternak tidak ada yang jadi. Tanaman tidak ada yang jadi. Ladang-ladang tidak menghasilkan. Segala sesuatu hancur. Tapi dia bisa berkata begini, aku akan tetap bersorak-sorak kepada Tuhanku. Hebat gak ini? Hebat. Karena kita itu seringkali hanya masuk dalam kehidupan kalau lihat pertolongan, lihat mujizat, lihat berkat, gampang ngucap syukur. Kalau lihat yang negatif tidak. Jadi kita harus bertanya, kira-kira apa yang ada pada sang nabi yang membuat dia punya fondasi yang kuat? Apa yang dia miliki? Sehingga di tengah segala kehancuran tetap mampu mengucap syukur. Di tengah-tengah dia tidak lihat berkat, dia mampu beria-ria di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah dia tidak melihat pertolongan Tuhan, segala sesuatunya itu dianggap kegagalan. Mampu bersorak-sorai, mampu mengucap syukur. Punya apa sih dia? Sampai dia bisa begitu. Kok kita itu kayaknya nggak bisa ya. Kayaknya lebih gampang bersungut-sungut. Kayaknya kita lebih gampang untuk tidak terima dalam segala sesuatu. Orang ini punya apa? Ini yang harus jadi perenungan kita. Ketika saya membaca dan merenungkan ayat-ayat ini, Tuhan berikan kepada saya pencerahan. Apa yang ada pada sang nabi. Nomor satu, Bapak Ibu, dia adalah orang yang hubungannya itu tidak dibangun atas dasar materi. Hubungan dia dengan Allah tidak dibangun atas dasar materi. Kalau dibangun atas dasar materi, marah-marah dia, ngomel dia, bersungut-sungut dia. Ini indahnya. Hubungan dia dengan Allah tidaklah dia bangun atas dasar materi. Itu yang membuat dia walaupun tidak lihat materi dan tidak lihat berkat, tetap tidak mengganggu hubungannya dengan Tuhan. Hubungan dia tidak terganggu dengan Allah. Dia tetap punya hubungan yang baik. Dia tetap menghormati Allah. Dia tetap beribadah kepada Allah. Dia tetap mengucap syukur pada Allah karena hubungannya dengan Allah tidak berdasarkan materi. Hubungannya adalah hubungan yang sehat. Didasarkan kepada apa? Kebenaran. Kalau kita membangun hubungan kita dengan Allah berdasarkan firman, kebenaran, maka hubungan kita tidak akan terganggu kalau apa-apa di dunia ini nggak beres. Tapi kalau kita membangun hubungan kita dengan Allah karena berkat, karena materi, waktu kita tidak lihat berkat dan materi, masalah kita. Kenapa jadi Kristen? Katanya kalau di Kristen itu banyak berkatnya. Katanya kalau jadi Kristen itu pasti jadi sukses. Ketika dia masuk jadi Kristen atas dasar itu, lalu dalam perjalanan hidup tidak melihat berkat dan tidak melihat sukses, dia bilang, buat apa jadi Kristen? Buat apa aku sembah Tuhan? Buat apa aku menyembah dia dan mencari wajahnya setiap hari? Buat apa aku setia kepada dia? Nah itu karena kekristenannya, imannya, kerohaniannya, relationship-nya dibangun atas dasar materi. Jadi pertanyaan saya, saudara membangun hubungan saudara dengan Tuhan atas dasar apa? Kalau dasarnya materi, cepat-cepat dirubah. Kalau dasarnya berkat, cepat dirubah. Kita harus bangun hubungan kita dengan Allah, dasarnya kebenaran firman. Setuju? Amin. Hubungan yang kuat itu didasarkan kasih. Kalau dasarnya bukan kasih kepada Allah, tidak akan bertahan. Tidak akan kuat. Tidak akan menjadi satu bangunan yang kokoh di hadapan Tuhan. Tapi kalau dasarnya itu adalah kasih,
Itu yang Tuhan mau. Jadi orang Kristen harus membangun hubungan yang kuat dengan Allah atas dasar kasih. Karena dia sudah mengasihi aku mengasihi dia. Karena kita tidak pernah melewati Tuhan. Dia dahulu yang berbuat baik kepada kita. Dia dahulu yang mengasihi kita. Itu sebabnya saudara, kita membangun hubungan yang kuat dengan Allah. Dasarnya adalah kasih. Di luar ini tidak akan mampu bertahan. Dunia bukan tambah hari tambah baik. Maaf, teknologi boleh tambah baik, ya. Tapi kehidupan itu sendiri tidak menjamin untuk menjadi tambah baik. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Memasuki akhir zaman, penderitaan, penganiayaan, semua ada di depan kita. Tinggal tunggu waktu ini meletus dan meledak. Dan orang Kristen yang membangun hubungan yang kuat dengan Allah berdasarkan kebenaran firman, kasih, orang itu akan berdiri tegak. Tapi kalau dasarnya lain dari itu, percaya saya, murtad akan terjadi. Meninggalkan Allah akan terjadi. Jaga hati, jaga hidup. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Hubungan yang baik itu didasarkan pada karakter dan kerohanian kita. Yaitu adalah kalau kita tidak mampu mengucap syukur karena mungkin berkat yang tidak lihat, karena mungkin doa yang kita belum dapat jawabannya. Kalau kita tidak mampu mengucap syukur untuk segala sesuatu, belajar mengucap syukur untuk karakter Allah. Karena karakter Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya dia baik. Kalau saudara tidak mengerti kepada Allah, bukan berarti Allah itu jahat. Kalau saudara tidak memahami dan mengerti jalan Allah, bukan berarti dia salah. Tapi hubungan yang dibangun berdasarkan karakter, kerohanian, itu yang akan bertahan di dalam hidup ini. Beberapa tahun yang lalu saya ketika kunjungi saudara-saudara saya di Sydney, Australia, sempat saya dengan teman-teman dibawa untuk pergi ke kebun binatang. Mau lihat apa bedanya? Ya bagus sih di sana. Banyak show-show. Jadi pertunjukan juga banyak di sana. Lumba-lumba yang terbang, maksudnya loncat dari kolam, bawa bola di ujung hidungnya, lalu ada lingkaran api dan dia harus loncat masuk lingkaran api tanpa takut apinya dan lain sebagainya. Tapi dari semua itu, semua pertunjukan apa saja, apakah itu lumba-lumba besar yang bawa seorang perempuan naik di atas dan menjadi seperti boat yang jalan, apa aja. Selalu di akhir daripada pertunjukan, pelatih itu ambil makanan kasih dia. Satu kali loncat, kembali dia kepada pemimpinnya ini dan dikasih gula-gula, kasih makanan kesukaannya. Suruh loncat lagi, loncat. Habis loncat, balik lagi sini, minta makan lagi. Saudara lihat, binatang membangun hubungannya dengan pelatihnya atas dasar aku lakukan apa yang kau suruh, tapi jangan lupa aku minta bagianku. Beri aku yang aku mau. Nah, jangan sampai ini menjadi hubungan kita dengan Allah. Aku nyembah engkau, aku cari wajahmu, aku setia kepadamu. Ojo lali. Ayo, mana bagianku? Kasih apa sama aku? Kalau nggak kasih, enggak, aku nggak mau loncat lagi. Enggak, aku nggak mau taruh lagi itu bola di atas hidungku. Enggak, aku nggak mau lagi disuruh-suruh, nggak mau. Hati-hati. Jangan membangun fondasi kekristenan kita seperti lumba-lumba. Amin, Bapak Ibu. Dikasih atau nggak dikasih, disuruh jalan. Itu hidup. Itu yang benar. Itu yang bisa mengucap syukur. Tapi kalau semua hanya berdasarkan berkat, karena disuruh loncat kasih ikan, suruh loncat kasih makanannya, suruh loncat
Kalau itu kekristenan kita kayak begitu, maaf dangkal banget kita. Gak akan tahan kita di akhir zaman. Ketika nanti ada penganiayaan, ketika ada kesulitan hidup, ketika kekristenan mengalami berbagai macam tantangan yang berat, gak akan berani kita. Bangun diri saudara pada fondasi yang sangat kuat. Sehingga kita boleh sama seperti Habakuk. Tidak lihat berkat pun kita mampu mengucap syukur. Amin Bapak Ibu. Yang kedua kita lihat bersama-sama. Apalagi yang dimiliki sang nabi. Kok bisa dia punya satu fondasi yang sangat kuat. Yaitu bahwa dia melihat kehidupan itu sendiri sebagai berkat. Melihat kehidupan itu sendiri sebagai berkat. Banyak orang dalam hidup melihat berkat itu harus sebagai berkat. Yang kelihatan, yang bisa dihitung, yang rupiah, kayak yang dolar, yang yen, segala sesuatu yang punya nilai yang bisa dihitung dengan kalkulator. Baru bisa mengucap syukur. Tapi saya ingin kita belajar daripada sang nabi. Mampu mengucap syukur karena kehidupan itu adalah berkat. Pertanyaan saya simple. Apa gunanya di bank saudara ada 100 miliar, tapi hidupmu tinggal 10 menit? Saya mau tanya apa gunanya? Betul tidak? Apa gunanya? Saudara bisa beli berbagai macam makanan, ditaruh di meja panjang 10 meter, makanan yang paling nikmat di dunia, tapi engkau gak bisa makan. Ada masalah di mulut, di lidah, segala macam. Makanya hidup ini adalah berkat. Ngucap syukur kalau masih hidup. Itu maksudnya. Hidup ini adalah berkat. Mengucap syukurlah. Berapapun usia saudara, ngucap syukur. Amin Bapak Ibu. Apapun terjadi dalam hidup, ngucap syukur. Belajarlah mengucap syukur untuk hal-hal yang kecil. Kita itu gampang mengucap syukur untuk hal-hal yang besar. Hal-hal yang kelihatan sangat bernilai, oh gampang sekali. Tapi mari belajar dalam hidup mengucap syukur untuk hal-hal yang kecil. Ketika dia tidak lagi bisa mengucap syukur untuk hal-hal besar, sang nabi ini, maka dia mengucap syukur mengenai Allahnya. Dia mengucap syukur karena dikatakan Tuhan, engkau membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Hal-hal yang kecil, hanya jalan, bisa naik bukit. Itu pun dia udah belajar mengucap syukur. Kalau saudara tidak bisa mengucap syukur, karena tidak punya hal besar dalam hidup, belajarlah mengucap syukur untuk perkara-perkara kecil. Amin Bapak Ibu. Bangun pagi, jari masih bisa gerak, ngucap syukur enggak? Coba kalau kaku begini tangannya, ngambil minum aja nggak bisa. Gimana ngambilnya? Betul kan? Kalau leher masih bisa digoyang-goyang, ya kan? Nggak sampai kita noleh terus nggak bisa balik. Lo kok nggak balik? Loh, mah, gak bisa balik. Mau ke sini nggak bisa. Aduh. Wah ini kan repot. Iya kan? Ngucap syukur. Saudara bisa ke toilet sendirian itu ngucap syukur enggak? Orang lain harus dibantu orang. Kan enggak enak lah. Barang pribadi kayak begitu, privat kayak begitu dibantu orang. Saudara bisa pergi sendiri ngucap syukur. Banyak hal kecil kita bisa ngucap syukur. Saudara bisa tidur ngucap syukur. Banyak orang gak bisa tidur. Betul gak? Dia ada di tempat tidur, tapi gak tidur. Jangan-jangan cuma pura-pura tidur, tapi gak tidur. Terus-terusin begitu, sakit. Jadi kalau kita bisa tidur, ngucap syukur. Makan sederhana. Mungkin nasi bungkus. Makan habis, puji Tuhan. Jangan sak bungkusnya. Iya kan? Ngucap syukur sudah.
Jadi belajar dalam hidup ini mengucap syukur untuk hal-hal kecil. Kita harus perintah diri kita mengucap syukur urusan yang kecil. Belajar mengucap syukur atas kehidupan itu sendiri. Bahwa hidup itu indah. Saudara masih bisa lihat matahari, mata saudara masih bisa memandang, ucap syukur. Kalau makan garam masih asin, ngucap syukur. Makan gula masih manis, ngucap syukur. Makan jeruk kecut, ngucap syukur. Artinya lidah saudara itu masih berfungsi. Kan repot kalau makan tidak berfungsi. Dimakan tidak tahu rasanya apa? Tidak tahu. Makan gula tidak tahu rasanya. Makan garam tidak tahu rasanya. Makan lombok tidak tahu rasanya. Apa? Ya udah rusak itu. Makanya itu hal-hal kecil, ngucap syukur. Masih bisa sikat gigi sendiri, ngucap syukur. Puji Tuhan, kalau sudah disikatkan oleh orang itu bahaya. udah masalah. Ya kan, kalau manusia udah nggak bisa sikat gigi sendiri itu masalah, Bapak Ibu. Jadi mari kita belajar mengucap syukur untuk kehidupan itu sendiri. Belajar mengucap syukur untuk hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Banyak hal-hal nggak bisa dibeli oleh uang itu. Banyak. Oksigen saudara bisa dibeli. Nggak bisa, itu Tuhan yang kasih. Saudara lihat bunga. Kalau ini mah palsu kan. Tapi kalau saudara pergi ke pegunungan, saudara pergi ke tempat lain, saudara lihat bunga. Saudara bisa beli tapi saudara nggak bisa bikin. Itu masalahnya. Itu keindahannya. Jadi mari kita belajar di dalam hidup ini untuk belajar mengucap syukur hal-hal yang kita nggak bisa beli dengan uang. Coba pikir itu, banyak itu. Banyak Bapak Ibu. Perkara-perkara yang kita tidak mampu bayar. Itu banyak. Mengucap syukur. Saya membaca kisah mengenai seorang wanita bernama Hillary Harris. Waktu kecil dia itu diserahkan pada orang lain. Mungkin orang tuanya berpisah. Waktu sudah besar, dia kepingin tahu siapa sih bapak saya itu. Cuma tahu nama aja. Wah, bisa dicari dapat. Ternyata dia punya 2 saudara perempuan lain bernama Rene dan Dawn. Namanya orang lahir dari satu rahim ingin ketemu saudara kandungnya. Siapa enggak? Tapi mau cari di mana? Jadi akhirnya Bapak Ibu, satu kali waktu, dia kan hidupnya di apartemen. Satu kali waktu ada tetangga baru masuk di sebelah apartemennya. Jadi dia bilang sama suaminya, itu ada tetangga baru, apartemen baru itu. Kamu kenalan, wong kita ini tetangga, masa nggak kenal satu sama yang lain. Jadi suaminya pergi kenalan dengan mereka. Lalu pulang bawa kabar buat sang istri. Udah kenalan? Udah. Siapa namanya? Namanya Dawn. Dawn siapa? Kasih tahu. Dawn Margaret apa begitu. Loh, kok kayaknya tahu saya. Sebentar. Masuk ke dalam rumah, diambil berkas yang dia dapat dari pemerintah. Ternyata itu saudara kandungnya. Jadi dia pergi ke saudara kandungnya. Cerita hasil penemuan yang didapatkan. 19 tahun tidak pernah jumpa, ketemu saudara, wow, happy-nya luar biasa. Sesuatu yang gak bisa dibeli dengan uang kan kayak begini. Nah belajarlah mengucap syukur untuk perkara-perkara yang saudara dan saya tidak bisa kita beli dengan uang, ucap syukur. Kebahagiaan keluarga itu bukan karena uang, betul gak? Kalau masalah uang, lalu kita tanya, kalau itu kebahagiaan keluarga karena uang, lalu kita tanya, standarnya berapa juta? Buktinya yang punya banyak belum tentu bahagia. Tapi kadang-kadang kita lewat jalan-jalan, kita lihat orang-orang sederhana, dia kok bahagia. Tidur di beca pun bisa ngorok. Banyak orang tidur di tempat tidur yang baik, penuh AC-nya bagus, tempat tidurnya rapi, nggak bisa tidur. Jadi bahagia itu kayak begitu tuh. Mengucap syukur untuk hal-hal yang bisa membahagiakan saudara. Amin.
Ucap syukur, banyak hal. Kita itu tinggal mau positif atau negatif. Kalau mau negatif itu ada bahasanya sendiri. Kalau mau positif ada bahasanya sendiri. Mari kita belajar untuk mengucap syukur dalam hidup ini. Yang ketiga saya ingin kita lihat bersama-sama. Apa yang menjadi fondasi sang nabi sehingga dia bisa begitu kuat ketika tidak lihat berkat. Yang ketiga, Allah itu merupakan kekayaan hidupnya. Tuhanlah yang menjadi harta dalam hidupnya. Itu yang membuat dia itu kuat. Jadi apa sih harta terbesar saudara dalam hidup? Apakah uang yang di bank, aset kekayaan kita, atau ada yang lain? Kalau saudara dan saya menjadikan Allah sebagai harta yang terbesar dalam hidup, kita mampu mengucap syukur. Walaupun hidup kadang-kadang mengalami onak dan duri, pasti mampu mengucap syukur. Kalau saudara bisa kenal Tuhan, saudara tidak mengucap syukur. Dapat mengenal Allah saja itu sudah merupakan berkat tersendiri. Itu sudah merupakan berkat yang besar. Kalau pikir berapa banyak jiwa di luar sana belum kenal Tuhan. Saudara dan saya yang begini-begini ini, kami boleh kenal Tuhan. Ngucap syukur. Boleh kenal Tuhan tuh ngucap syukur. Jangan bilang biasa. Lalu kemudian saudara baru mengucap syukur kalau ketemu bintang film top. Bisa foto bareng. Terus cerita, orangnya loh foto sama saya, tangannya ditaruh di bahu saya loh. Waduh, bangganya kok kayak yang gini-gini. Foto diviralkan kemana-mana. Kasih tanda tangannya loh, saya dikasih nomor HP pribadinya loh. Suruh mampir kalau ke sana, katanya ke Amerika. Wow, wah bangganya luar biasa. Tapi saudara tidak bangga saudara kenal Tuhan. Bangga enggak? Banggalah kalau engkau kenal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah harta yang terbesar dalam hidup. Bahwa kita hidup dalam dunia ini dan kita kenal Allah kita, kita mengucap syukur. Kita bisa menerima keselamatan adalah berkat yang luar biasa. Jangan anggap remeh keselamatan. Ini adalah satu kali dan selama-lamanya. Saudara bisa selamat jiwa saudara, hidup saudara. Kalau kita mati, kita masuk surga. Mengucap syukur Bapak Ibu. Mengucap syukur. Artinya kita belajar menjadi pribadi yang mengucap syukur untuk perkara-perkara rohani. Itu. Kalau saudara tidak lagi bisa mengucap syukur untuk perkara jasmani karena perkara jasmaninya nggak kelihatan bagus posisinya. Belajarlah mengucap syukur untuk perkara-perkara rohani. Nanti yang jasmani Tuhan ubahkan. Percaya saya, pasti. Tapi kalau saudara marah, ngomel pada Tuhan, bersungut-sungut pada dia, yang jasmani pun mungkin jangan-jangan tambah terpuruk. Kedudukan kita sebagai anak Allah itu adalah berkat. Amin Bapak Ibu. Jangan anggap biasa. Kamu siapa? Kristen. Jadi kamu hubungannya sama Allah apa? Ya dia bapakku, aku anaknya. Tidak bangga? Bangga. Bangga bahwa saudara dan saya boleh menjadi anak Allah. Bangga. Punya posisi sebagai anak. Bangga. Ini loh yang kadang-kadang banyak orang Kristen sulit mau terima. Anggap terlalu biasa. Darah Yesus yang menyelamatkan. Anggap terlalu biasa karya-karya Kristus di kayu salib. Anggap terlalu biasa segala pengalaman rohani dan segala berkat rohani dianggap gak ada apa-apanya dibanding materi. Keliru.
Dunia yang nyata ini diciptakan dari dunia yang tidak nyata dan tidak kelihatan. Allah menciptakan dunia yang ada, yang kita bisa pegang segala sesuatunya ini diciptakan oleh Allah yang adalah roh, hanya dengan firman. Kalau mau lihat begitu, mana lebih tinggi? Yang rohani lebih tinggi atau yang materi dunia ini lebih tinggi? Jelas dunia rohani lebih tinggi. Tapi banyak orang Kristen kurang menghargai dunia rohani. Hargai kedudukan saudara sebagai anak-anak Allah. Menerima hidup yang kekal dan kerajaan sorga itu berkat luar biasa. Berkat luar biasa. Gak sembarang orang bisa masuk, itu gak bisa dibeli dengan apapun. Masuk sorga gak bisa dibeli dengan apapun. Uang seberapa banyak dalam dunia tidak mampu beli satu tempat duduk di sorga. Itu sebabnya kita mengucap syukur. Kita diberi posisi sebagai anak, kita dapatkan kerajaan sorga, hidup kekal, mengucap syukur. Dunia kita ini adalah bandara udara yang besar. Semua kita sedang antri naik. Mau percaya, tidak percaya, kita semua ini loh antri naik. Begitu. Cuma masalahnya naik ke atas diterima apa ditolak, kan itu. Oh, tidak tercatat namamu, tidak ada ini. Turun lagi, turun. Turunnya bukan ke bumi, turun lebih bawah lagi. Ke dunia yang satu itu. Makanya ngucap syukur kita itu karena kita punya kerajaan yang kekal. Hidup ini harus belajar mengucap syukur untuk perkara-perkara rohani. Mengucap syukur. Saya membaca kisah mengenai seorang pelawak bernama Louis C.K. yang mengatakan bahwa manusia zaman sekarang ini susah ya mengucap syukur. Dunia semakin baik, dunia semakin sempurna, tapi mengucap syukur itu kok sulit ya katanya. Dia bilang orang di bandara itu delay pesawat 2 jam itu ngomelnya amit-amit gak habis-habis. Dia bilang zaman dahulu dari New York itu pergi ke California, zaman dulu sekali jalan kaki 30 tahun. Zaman sekarang ini loh terbang cuma 5 jam, delay cuma 2 jam, ngomel gak habis-habis. Ini mengajarkan kepada kita, dunia memang tambah bagus, apa-apa tambah cepat. Tapi loh saudara, kita semakin gak sabaran. Coba buka HP, wifi gak dapat, ngomel gak? Cek lemote sih. Heran ini. Nah itu coba. Manusia semakin. Zaman dahulu kirim berita itu harus tulis surat, masukkan di amplop, kasih perangko, anter ke kantor pos, timbang. Kurang pak perangkonya. Kurang berapa? Kurang 500. Tambah lagi. Itu dikirim sampainya 10 hari. Itu kalau dibaca langsung bales, kembali lagi 10 hari, 20 hari. Loh sekarang itu loh. WhatsApp gampang, ya, email gampang, apalagi Line gampang. Semua di Instagram, Facebook, kita mau Messenger, apa aja gampang sekali. Tapi begitu lemot sedikit, komplainnya luar biasa. Itulah manusia modern Bapak Ibu. Lupa zaman dahulu. Betapa susahnya manusia zaman dahulu. Bikin kopi zaman sekarang sama dulu mana lebih gampang? Ayo, dulu masa air. Sudah mendidih, harus mendidih. Blukutuk supaya kuman-kuman mati. Udah kan, diseduh, bisa langsung minum. Meloncat kita. Ya kan? Nggak minum, apa? Dikipasi dulu. Kipas, sambil ngomong. Kipas, ya. Taruh di lepek. Ya kan? Ya, kenapa taruh lepek? Supaya dia lebar, supaya gampang kena angin, supaya gampang dingin. Minumnya pun enggak berani langsung minum kan? Diseruput. Takut meloncat. Kan begitu. Zaman sekarang ambil kopi, taruh di dispenser air panas, itu panasnya pas untuk bibir kita dan mulut kita. Enggak akan merusak. Langsung minum bisa. Tapi ya masih banyak manusia kurang ucap syukur sama hidup ini.
Ayo belajar mengucap syukur saja. Hidup jadi jauh lebih baik kalau banyak apa? Mengucap syukur. Kapan waktu saya ke Jogja, pagi-pagi ke Jogja, sore pulang, ada urusan di sana. Lalu kemudian naik pesawat, udah terbang, hanya 45 menit terbang itu. Surabaya, 4 lebih sih, 1 jam sedikit, 1 jam 15. Nah, udah begitu nggak turun-turun Bapak Ibu. Katanya sebentar lagi turun, 20 menit lagi, 20 menit nggak turun-turun. Ternyata di atas muter-muter 1,5 jam. Di atas itu loh muter-muter 1,5 jam. Ternyata masalahnya antri turun tak itu loh antri. Pesawat turun itu antri 1,5 jam. Itu cukup untuk pulang Surabaya lagi. Ya tinggal 2. Mau mengucap syukur atau keluar dari jendela, kan begitu. Iya kan? Ya saya milih mengucap syukur. Itu paginya. Sore pulang, udah kesusu-kesusu sampai di airport. Delay 2 jam. Coba bayangkan, sehari dapat 3,5 jam jatah mengucap syukur. Iya, pagi 1,5 jam, nggak bisa turun. Sore 2 jam. Kenapa? Antri naik katanya. Loh, tadi antri turun, sekarang antri naik. Gitu. Mau naik antri satu-satu Pak. Katanya, oh. Mau apa coba? Apa mau pulang naik dokar? Iya kan, andong. Iya. Tapi ya paling baik apa? Mengucap syukur saja. Ketika kita mengucap syukur, segala sesuatu itu lebih ringan untuk dipikul daripada kita ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel itu tambah berat Bapak Ibu. Mengucap syukur itu lebih ringan. Tapi yang paling indah di dalam semuanya adalah kita bisa terus konsisten mengucap syukur. Kita belajar dari Nabi, mempunyai sebuah fondasi yang kuat untuk mengucap syukur karena hubungan kita dengan Allah tidak dibangun berdasarkan materi. Tapi kebenaran firman, kasih, iman, karakter. Kita melihat hidup ini sebagai berkat. Udah bisa hidup aja mengucap syukur. Itu maksudnya. Masih bisa bernapas? Masih anget ini kalau taruh jari di depan hidung? Ucap syukur. Walaupun mungkin tidak punya banyak. Masih bisa hidup? Ngucap syukur. Karena hidup itu adalah berkat. Lalu kita belajar dalam hidup. Allah itulah kekayaan saya yang terutama. Tuhanlah kekayaanku yang pertama. Tuhanlah aset terbesar dalam hidup. Allah lah yang paling penting dalam hidup. That's it. Semua boleh nggak karuan, nggak apa-apa. Pokoknya Allah milikku. Itu enough buat saya. Ketika kita bisa begitu, hidup jadi jauh lebih baik. Hidup jadi jauh lebih kuat. Hidup itu jadi jauh lebih ringan. Hidup itu jadi jauh lebih sehat Bapak Ibu. Dan kalau Tuhan lihat kita seperti itu, Dia akan menjadi Allah yang mau mencurahkan berkat bagi kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati kita semua.